saat sekarang ini semangat belajar seorang siswa dan siswi terkadang ada kalanya. Oleh karena itu diharapkan kepada orang tua agar dapat memberikan motivasi, terutama keluarga, motivasi kepada anak didiknya agar semangat juang dan belajar siswa dan siswi pada saat ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Anda semuanya? Oke, kalau ibu bilang apa kabar, semuanya jawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, apa kabar semuanya? Oke, terima kasih Ananda semua, aplaus buat kita semua. Ananda, pada materi sebelumnya 3.1, 3.2 kita telah belajar bagaimana dan apa itu program Microsoft Excel. Nah, untuk materi kali ini, pelajaran spreadsheet atau aplikasi program pengolah angka, kita akan belajar tentang karakter sel. Siapkan bukunya, materinya akan Ibu jelaskan sedikit tentang karakter sel, kompetensi dasar 3.3. Oke Ananda, untuk pelajaran kali ini kompetensi dasar 3.3. Apa dia? Mengentry data berdasarkan karakter sel. Itu adalah kompetensi dasar untuk pengetahuannya. Dan untuk 4.3, kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah mengolah data berdasarkan karakter sel. Sekarang kalau Ananda sudah tahu materi kita apa, kompetensi dasar kita apa, maka kita masuk ke dalam indikator pencapaian kompetensinya. Sekarang indikator pencapaian kompetensi untuk kompetensi dasar pengetahuannya adalah ada dua. Yang pertama, menentukan pengertian sel. Jadi kalian di sini harus tahu sel itu apa dan karakter sel itu apa. Yang kedua, IPK-nya adalah menentukan jenis-jenis pada pengolah angka. Nah, jenis-jenis selnya apa aja? Bisa selnya itu sel-sel relatif, semi absolut atau absolut. Untuk IPK keterampilannya adalah bagaimana mendemonstrasikan kajian-kajian tentang karakter sel. Jadi kalian tuh setelah tahu apa itu karakter sel, kalian bisa mempresentasikan atau mendemonstrasikannya. Nah, karakter sel itu seperti apa, sel seperti apa, rank seperti apa. Indikator pencapaian kompetensi untuk keterampilannya adalah ada dua. Yang pertama, siswa mampu mendemonstrasikan bagaimana karakter sel. Jadi dia mampu menjelaskan apa itu karakter sel. Yang kedua, IPK-nya untuk keterampilan adalah siswa mampu mempraktekkan secara langsung. Jadi setelah tahu, siswa mampu mempraktekkan secara langsung, baik itu secara pribadi maupun di depan teman maupun di depan gurunya. Oke Nanda, sudah siap semua kan untuk belajar? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah untuk pengetahuan siswa mampu menentukan karakter sel dengan benar. Nah, jadi apa itu sel, apa itu pengertiannya tentang sel, siswa mampu menjelaskan sel-sel tersebut dengan benar. Yang kedua, menentukan jenis-jenis sel. Nah, jadi tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa sel itu ada banyak macam jenisnya. Ada sel relatif, nanti kalian akan mengetahuinya. Terus yang kedua adalah tujuan pembelajaran untuk keterampilan. Yang pertama tentu yang tadi sesuai dengan IPK kita, mendemonstrasikan. Mampu mendemonstrasikan, mempresentasikan bagaimana dan apa itu karakter sel. Yang kedua tentunya mampu memproses. Memprosesnya bagaimana? Tentunya secara sistematis. Sel itu sendiri apa dia? Sel adalah pertemuan antara kotak. Pertemuan antara sebuah kolom dan baris. Dia berbentuk kotak, pertemuan antara kolom dan baris. Itu adalah sel. Apabila dia berada di kolom C, baris 3, maka dia sel C3. Apabila dia berada di kolom D, baris keempat, maka dia berada di sel D4. Oke Ananda? Sudah mengerti sedikit tentang sel? Tentunya sudah paham ya? Nah, kalau Ananda sudah tahu tentang itu sel apa tadi dia? Pertemuan antara kolom dan baris. Itu dia. Ada kolom, ada baris, maka jadilah sebuah sel. Kalau kolomnya B, barisnya 3, namanya sel B3. Kalau kolomnya E, barisnya 5, maka nama selnya E5. Nah, sekarang kalau Ananda sudah tahu tentang sel, kita masuk materi tentang rank. Apa itu rank?
adalah dua atau lebih sel. Jadi bisa dikatakan sebagai dia kumpulan-kumpulan sel. Dia berada di awal di mana? Di sel A berapa sampai berapa. Misalkan saja dia berada di sel A1 berakhir di B3, maka dikatakan dia sel A1 sampai B3. Jadi Ibu tarik kesimpulan bahwa rank adalah kumpulan dua sel atau lebih. Nah, kumpulan dari dua sel atau lebih yang berasal dari selnya pertama apa, akhirnya apa. Misalnya sel A3 sampai B4, berarti dimulai dari kolom A baris 3 sampai kolom B baris 4. Untuk rank, Ananda sudah pasti tahu semua kan? Oke, tentunya tahu dengan melihat materi-materi yang Ibu sajikan nanti dalam bentuk video. Jenis-jenis karakter sel itu ada 3. Ada berapa? Oke, ada 3. Pintar semuanya ya. Yang pertama itu adalah sel relatif. Sel relatif ini biasanya bersifat angka-angka. Nah, di sini dia, sel relatif. Berarti dia itu bersifat biasa aja ya. Bisa pokoknya biasa aja, nggak ada dengan kriteria atau ketentuan tertentu. Nah, biasanya berbentuk angka-angka. Yang kedua adalah sel absolut. Untuk absolut ini sendiri diberi dengan tanda dolar atau S, garis di tengahnya. Biasanya berbentuk dolar. Tapi memang absolut itu disimbolkan dengan logo berbentuk dolar. Untuk sel yang bersifat absolut, maka logo absolutnya ada 2. Nah, itu dia. Jika dia yang ketiga, sel semi absolut, maka absolutnya ada 1. Tentunya dicampur dengan sel relatif. Ada sel relatif, ada sel absolut. Dinamakan sel semi absolut. Oke. Tahu kan semuanya? Kalau dia hanya terdiri dari angka atau biasa saja, hanya satu jenis, maka dinamakan sel relatif. Yang kedua, kalau dia sel absolut, kedua-duanya komponennya itu terdiri dari 2 absolut atau logo dolar ya. Yang ketiga, kalau dia sel semi absolut, maka dia menggabungkan antara sel relatif dan absolut. Tentunya absolutnya hanya terdapat 1 saja. Karakter sel sendiri ini kalian bisa lihat ada dia tombol panah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu biasa ditemukan di tombol keyboard ya. Tahu semua kan keyboard itu apa? Papan ketik atau papan ketik jari. Nah, untuk panah ke kiri berarti artinya dia pindah ke sebelah kiri. Panah ke kanan, pindah ke sebelah kanan. Panah ke atas, pindah ke sebelah atas. Panah ke bawah, pindah ke bawah. Kalau dia enter, artinya apa? Pindah 1 sel ke bawah. Sedangkan dia home, artinya apa home? Berarti kan home tuh balik pulang. Nah, berarti dia pindah ke kolom A. Karena kolom yang atau sel yang paling pertama sekali dimulai dengan sel A1. Jadi ketika kita sedang mengerjakan, kita misalnya berada di sel B5, ketika kita tekan home, maka akan langsung muncul dia ke A1. Langsung ke sel A ya. Nah, apabila Ananda semua tekan Ctrl Home juga akan pindah ke sel A1. Itu dia. Nah, jika Ananda semua tekan Ctrl N, Ctrl CTRL ditambah N. Nah, itu dia akan pindah ke posisi sel terakhir yang Ananda gunakan. Misalnya Ananda membuat sebuah kolom atau table. Nah, di situ Ananda memulai dengan sel B5, diakhiri dengan sel F9. Ketika Ananda tekan Ctrl N, CTRL plus N, maka dia akan kembali ke F9. Oke? Nah, untuk exit up atau tulisannya PG up, itu artinya apa? Menggulung 1 layar ke atas, 1 halaman ke atas. Ananda berada di halaman kedua, Ananda ingin proses cepat, Ananda tekan PG up atau exit up, itu akan menggulung 1 layar ke atas. Apabila Ananda tekan take down atau PGDN, nah, tentu dia menggulung 1 layar ke bawah. Oke. Kalau Ananda tekan auto exit up itu tuh menggulung 1 layar ke kiri. Kalau auto plus back down atau PGDN itu menggulung 1 layar ke kanan. Oke, tahu semua ya. Untuk hal-hal seperti ini Ananda harus dipahami dengan baik. Kalau bisa dihafal, dibiasakan. Kalau kita bisa terbiasa, maka otomatis akan ingat langsung di otak kita. Itu dia.
kerjakan. Apa dia? Yang pertama, ayo apa? Yang pertama, mengubah ukuran sel. Yang kedua, memberikan garis pada sel. Oke? Untuk Ananda bisa lebih pahami lagi, kita bahas yang pertama. Apa dia tadi yang pertama? Mengubah ukuran sel. Mengubah ukuran sel ini ada dua komponen yang harus Ananda ketahui. Yang pertama, mengubah ukuran sel itu bisa menggunakan mouse atau kursor. Yang kedua, mengubah ukuran sel tersebut bisa menggunakan tab ribbon. Tab ribbon itu adalah fungsi-fungsi yang ada di atas layar. Itu dia. Apa dia? Seperti file, format, insert. Nah, itu dia adalah kelompok-kelompok tab ribbon. Tab ribbon kan adalah materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, di bab sebelumnya. Memberi warna pada sel. Yang kedua, menyisipkan sel. Ketika kalian ingin memberi warna pada sel, kalian bisa pilih di bawah tab ribbon itu, ada itu fill color. Ketika kalian pilih warna kuning, maka akan tampil warna kuning di belakang sel kalian itu, di sel yang kalian pilih. Itu dia. Untuk yang kedua adalah menyisipkan sel. Nah, ketika kalian pilih menyisipkan sel, berarti ada 4 pilihannya. Apa saja dia? Shift cell right. Apa dia? Shift cell right. Oke, berarti menyisipkan sel ke sebelah kanan. Yang kedua, shift cell down, berarti menyisipkan sel ke sebelah bawah. Ketika kalian pilih shift cell down, maka akan bertambah 1 sel ke bawah. Yang ketiga adalah anti row, berarti menyisipkan baris. Yang bertambah di sini adalah bukan hanya sel, tapi baris. Semua sel yang ada di kolom A, B, C sampai seterusnya itu bertambah. Itu dia. Ketika kalian pilih anti row. Yang terakhir, ketika kalian pilih anti column, maka bertambahlah di sana atau menyisipkanlah di sana, menyisipkan sebuah kolom. Kalau kalian klik di kolom D, nah, maka bertambah sesudah D itu kolom E. Bertambah di satu kolom. Dimulai dari berapa? Dari sel yang pertama itu, sel yang di atas kolom itu sampai ke bawah. Itu dia. Oke Ananda, sekarang kita masuk ke materi terakhir. Apa dia materi terakhir? Yaitu menata tampilan data. Oke, ada berapa yang harus kita kerjakan di menata tampilan data ini? Ada 3. Oke, yang pertama itu meratakan tampilan data. Jadi kalau kita ingin datanya itu rata sebelah kiri, maka dia ditekan align left. Kalau di rata sebelah kanan, align right. Kalau di rata tengah, maka kita pilih center. Itu dia kalau kita ingin meratakan data kita. Yang kedua, apabila kita ingin membuat garis bingkai, atau memberi tabel, kita bisa memilih format lalu pilih border. Kalau kita ingin pilih border semuanya, kita pilih all border. Kalau ingin kita pilih border atas dan bawah, kita pilih saja yang atas sama bawah. Kalau kita ingin menebalkannya, kita pilih pilihan format auto border. Itu dia, bisa dilihat di tampilan yang sudah ibu berikan ini dalam bentuk video. Yang ketiga adalah menata tampilan data. Yang pertama apa tadi dia? Tampilan data rata kiri atau rata kanan, tengah. Yang kedua, memberi garis bingkai. Yang ketiga adalah mengatur tampilan huruf. Nah, untuk tampilan huruf ini ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama yang kita atur adalah jenis huruf. Yang kedua adalah ukuran huruf. Apabila Ananda ingin mengatur jenis huruf, Ananda tinggal pilih saja di dalam kolom tampilan.